Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Mufti dari NPM Y1F 01013. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan uji validitas dan uji reliabilitas berdasarkan tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Andang Wijanarko SMNkom. Sesuai dengan perintah dari tugas, yaitu dengan menggunakan aplikasi analisis data analitik, melakukan uji validitas dan variabilitas data kuesioner di samping. Nah, untuk menggunakan aplikasi analisis tersebut, saya menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. Lalu pada poin kedua, mendemonstrasikan proses dari menggunakan aplikasi tersebut, lalu menganalisis secara komprehensif output yang dihasilkan. Mungkin itu untuk tugas mandiri dari mata kuliah metode penelitian. Baik, pada kali ini untuk data tersebut yang sudah disajikan sudah dimuat ulang dalam bentuk Excel. Di sini sudah ada kurang lebih ada 20 responden dan dengan nomor butir angket itu 7 buah. Dan ada skornya masing-masing. Baik. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasi dari analisis. Ada SPSS di sini. Oke, kita mulai saja. Mulai dari uji validitas. Pertama, saya memasukkan dulu seluruh data yang sudah di copy dari tugas yang diberikan oleh Bapak Andang. Diletakkan di dalam kolom SPSS-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita remove dulu karena tadi kita tidak memasukkan yang skornya. Oke, di sini sudah ada data, ada 20 responden. Lalu ada 87 pertanyaan yang sudah diinputkan. Lalu karena di sini masih ada seperti ini, masih perlu diedit. Kita edit di variable view. Kita letak dengan nama P1 pertanyaan 1, lalu P2, begitu juga yang selanjutnya. Dan untuk yang VR 015 ini dibuat untuk total. Lalu agar dia dalam bentuk desimal, ya kita letakkan di sini angka 0. Oke. Lalu kita edit juga untuk pengukuran atau measure-nya. Di sini letakkan ordinal. Begitu juga sampai dengan pertanyaan ke-7 itu seluruh measure-nya digunakan ordinal. Nah, untuk yang total itu kita gunakan dengan scale. Kita kembali ke data view, sudah teredit. Jadi dalam satu responden itu totalnya ada 20. Nah, di sini menggunakan untuk pertanyaannya itu menggunakan skala Likert karena 1 sampai dengan 5. 1 sampai 5 untuk satu responden. Di sini nomor 1 itu ada 20, 27 sampai koresponden ke 20. Nah, setelah data terinput semuanya, selanjutnya kita analyze menggunakan data untuk menguji validasinya. Maka kita gunakan analyze di sini, lalu kita correlate, lalu kita klik yang different. Nah, seluruh data yang ada di sini kita kontrol semua, lalu kita pindahkan ke variabel. Nah,
pastikan untuk correlation coefficient-nya itu persen. Lalu untuk tes signifikansinya itu ada two-tailed dan flag significant correlation-nya di checklist. Oke. Nah, lalu kita keluar correlation dari data yang sudah diinputkan tadi. Nah, di sini untuk menguji apakah ini valid atau tidak, saya menggunakan nilai R. Nah, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka variabel pertanyaan itu valid. Dan apabila jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka variabel pertanyaan itu tidak valid. Saya sudah menyiapkan untuk R tabelnya itu sebagai berikut. Nah, distribusi nilai R tabel itu signifikansinya 5% sampai 1%. Kita menggunakan 5% dengan N-nya atau banyaknya koresponden itu tadi 20, maka untuk level signifikasinya atau nilai signifikasinya yang harus diambil adalah 0,444. Lalu kita bandingkan dengan hasil analisis tadi, correlation tadi, apakah dia 0,44 di bawah ataukah di atas 0,44. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, P1 nya ya, kita untuk melihatnya itu di percent correlation. Nah, lalu di total ini kita lihat apakah dia di atas 0,44 ataukah di bawah 0,44. Nah, untuk pertanyaan satu itu valid karena dia di atas 0,44. Lalu yang kedua itu valid karena di atas 0,4 karena di 0,840. Pertanyaan 3 809 dia valid. Lalu untuk pertanyaan 4 dia 720 valid. Lalu untuk pertanyaan 5 dia 5 itu 774 ya, valid. Lalu P6 nya valid, P7 nya valid. Jadi untuk apakah data dari kuesioner ini valid atau tidak, maka dapat disimpulkan untuk uji validitas dari nilai seluruh koresponden yang sudah berdasarkan R tabel itu dinyatakan valid. Selanjutnya, karena ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas di sini dari data tadi, dari data ini kita kan akan uji reliabilitasnya. Kita menggunakan nilai Cronbach alpha, di mana jika nilai Cronbach alpha-nya itu adalah di atas 0,6, maka instrumen kuesioner tersebut dikatakan handal atau reliable. Dan apabila jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka instrumen kuesioner tidak handal atau tidak reliable. Kita klik analyze di sini, lalu kita klik di scale, lalu kita masukkan reliability analysis. Nah, di sini tadi perbedaannya dengan uji validitas, kita masukkan seluruh instrumen yang ada, begitu juga dengan total. Namun untuk variabel reliability analysis, kita hanya masukkan pertanyaannya saja, kita masukkan total. Kita letakkan di sini, lalu kita klik statistik. Di sini kita klik, checklist untuk scale of item deleted, lalu continue, baru kita klik OK. Maka keluarlah reliability-nya. Nah, di manakah letak dari Cronbach alpha tersebut? Cronbach alpha tersebut di sini. Cronbach alpha tersebut sesuai dengan saya katakan tadi, apabila Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6 maka tidak reliable atau kurang reliable. Kalau dia di atas 0,6 maka dia reliable. Nah, sedangkan di sini Cronbach alpha-nya adalah 0,80, yang dimana 0,80 itu di atas 0,6, maka untuk uji reliabilitas untuk data tersebut atau seluruh instrumen yang ada pada kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Untuk kesimpulan akhir dari data instrumen tersebut bisa dikatakan seluruhnya valid dan reliable. Mungkin itu saja pernyataan saya pada video ini. Saya nyatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.